bekerjalah ya Tuhan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Dan sekarang ketika kami bersekutu di dalam firman, mari Tuhan berbicara di tengah-tengah kami dan pakai semua kami untuk berbicara bagi Allah. Biarlah masing-masing kami dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dan kami bisa berbicara bagi Allah sehingga kami semua akan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembicaraan Allah dalam pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menyingkirkan diri kami supaya hanya Kristus yang nampak pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Hari ini kita masuk di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, perumpamaan tentang talenta, saudara-saudara. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ya. Jadi yang lalu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Matius 24 dan 25 adalah rangkaian dari khotbah akhir zaman yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, jadi kita harus memperhatikan apa yang Tuhan Yesus bicarakan tentang akhir zaman, karena ketika Tuhan bicara tentang akhir zaman, tujuannya adalah mempersiapkan kita untuk siap ketika akhir zaman itu tiba. Amin, saudara-saudara. Ya, nah saya beri judul tanggung jawab dalam mengelola harta Tuhan. Seperti perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, perumpamaan ini juga memiliki rentang waktu dari kehidupan sekarang sampai nanti tahta penghakiman Tuhan, di mana kita diadili, ya. Jadi inti pesannya adalah dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh dengan perumpamaan tentang talenta ini, inti pesan yang ingin disampaikan adalah semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini berkenaan dengan kekekalan akan diperhitungkan nanti dalam kekekalan. Ya saudara, jadi istilahnya saudara harus menabur banyak-banyak di dalam roh selama hidup di dalam dunia ini, supaya nanti kita bisa menuai kehidupan dari roh itu. Amin. Ya saudara-saudara, jadi apapun yang kita kerjakan selama di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan dalam masa kekekalan nanti, kira-kira seperti itu. Ada 3 perikop dalam pasal 25 Matius, dan 1 perikop lagi akan kita bahas minggu depan, itu adalah nubuatan mengenai bangsa-bangsa lain. Ini adalah nubuatan yang terakhir mengenai gereja. Kita sudah bahas nubuatan mengenai Israel, mengenai gereja, dan mengenai bangsa-bangsa lain. Di hadapan Tuhan ada 3 bangsa, ingat itu, yaitu bangsa Yahudi, kedua bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yaitu gereja, dan yang ketiga bangsa-bangsa lain. Nanti dalam kekekalan, ketiga bangsa ini akan tetap ada. Cuma berlainan posisinya, ya, dan berlainan pahalanya, seperti itu kira-kira. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang nubuatan mengenai bangsa-bangsa lain, dan sebetulnya rencananya setelah itu saya mau menyambungkan dengan kitab Wahyu tentang akhir zaman juga kan. Jadi mau sambungkan ke sana. Hanya permasalahannya adalah bulan Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta. Jadi di bulan Mei nanti saudara-saudara ya, pokoknya setelah minggu depannya lagi kita akan bicara lebih dahulu mengenai Roh Kudus. Ya. Mengenai Roh Kudus berkenaan dengan hari Pentakosta. Setelah selesai hari Pentakosta, baru kita akan masuk ke kitab Wahyu, kira-kira seperti itu ya. Saya terbeban untuk menyampaikan dari kitab Wahyu, karena selama ini kitab Wahyu adalah kitab yang paling banyak disalah mengerti oleh orang Kristen, saudara-saudara. Jadi saya mau kita semua memahami apa yang firman Tuhan
katakan. Dan mulai 2 minggu mendatang ketika kita membahas tentang Roh Kudus, itu juga sangat penting karena kalau boleh saya bilang, Roh Kudus juga adalah pribadi yang paling banyak disalah mengerti. Dan ayat-ayat mengenai Roh Kudus itu juga ayat-ayat yang paling banyak disalah mengerti oleh orang Kristen. Jadi itu adalah perkara yang penting. Saya percaya dalam beberapa kali penyampaian firman Tuhan dan diskusi firman Tuhan tentang Roh Kudus, saudara akan mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Saudara akan mengenal Roh Kudus secara pribadi, sehingga saudara bisa meresponi setiap pekerjaannya di dalam saudara, di atas saudara, dan saudara bisa bekerja sama dengan dia. Maju, bergerak bersama-sama dengan dia. Amin. Karena Roh Kudus adalah roh yang dinamis. Roh yang penuh dengan kegerakan. Jadi siapa saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti penuh dengan kegerakan. Dia pasti tidak menjadi orang yang pasif. Amin. Sekarang mari kita ke Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Seperti minggu lalu, saya mau baca ayat per ayat sambil menjelaskan kepada saudara di mana saya akan berhenti, saya akan menjelaskan ayat demi ayat. Catatannya sudah di-share di grup. Jadi saudara bisa selebihnya, lebih kurangnya lihat bahan yang ada di grup itu, saudara-saudara, ya. Jadi saya mau bicara ayat per ayat saja sambil menjelaskan. Sistematikanya sudah lihat di catatan saja, oke? Lebih kurangnya kira-kira sama. Matius pasal 25 mulai ayat 14. Semua sudah ada di situ? Kalau bisa saudara juga melihat Alkitab saudara, jadi saudara jelas ayat-ayat ini. 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Siapa? Seorang yang mau bepergian ke luar negeri ini. Jadi pada akhir zaman, hal kerajaan sorga seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Siapa ini? Ini adalah Tuhan Yesus yang mau naik ke sorga. Jadi ini kejadiannya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia mau pergi ke sorga, dia bilang hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Tuhan ketika dia mau naik ke sorga, dia mempercayakan harta-hartanya kepada hamba-hambanya. Waktu itu para murid adalah hamba-hambanya. Jadi Tuhan naik ke sorga itu memberikan warisan yang banyak, yaitu harta-hartanya dengan tujuan untuk dikelola. Saudara-saudara, apa harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang percaya sejak dia naik ke sorga? Apa? Apa yang murid-murid terima di Yohanes 20? Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Dan ini adalah Roh Kudus aspek hayat. Ya. Roh hayat, hayat ilahi, kehidupan Allah itu adalah harta yang luar biasa. Yang Tuhan percayakan kepada kita, orang-orang percaya, ketika dia naik ke sorga. Amin. Itulah harta yang luar biasa. Makanya saya sebutkan pertama, karena memang secara historisnya, ini memang harta yang pertama yang Tuhan berikan, yaitu dirinya sendiri. Sebagai hayat ilahi, dia masuk ke dalam kita. Ketika kita terima Yesus, maka kita masuk ke dalam pengalaman sebelum Tuhan naik ke sorga, dia percayakan hartanya kepada kita. Yang pertama harta yang dia berikan adalah hayat ilahi. Kristus sendiri di dalam kita, betul? Ketika saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia masuk ke dalam saudara, ke dalam roh saudara, betul? Tapi yang masuk ke dalam kita bukan Yesus sebagai manusia. Nggak bisa manusia masuk ke dalam manusia. Itu sebabnya dia perlu mati dan bangkit. Dan Alkitab berkata,
dalam 1 Korintus 15 ayat 45, setelah Yesus bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat atau roh yang memberi kehidupan dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus yang masuk ke dalam kita, ini Tuhan Yesus yang dalam rupa ilahi, insani, hidup sebagai manusia, melewati berbagai pencobaan. Ini Tuhan Yesus yang telah mati, telah bangkit, telah naik ke sorga, telah ditabiskan menjadi kepala atas segala sesuatu. Tuhan Yesus ketika dia turun kembali ke bumi, dia turun dalam bentuk roh pemberi hayat. Dia masih manusia, tapi sekarang bentuknya adalah roh pemberi hayat. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang masuk ke dalam kita adalah Yesus Kristus dalam bentuk roh pemberi hayat. Dan di dalam roh ini terdapat Allah Bapa dan Allah Anak. Dan Allah Roh sekaligus Allah Tritunggal ada di dalamnya. Karena Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Roh. Sudah paham apa yang saya sampaikan ya? Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh, dan sekarang Roh itu di dalam kita. Haleluya. Harusnya aminnya keras ini. Saya ulangi, Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh, dan sekarang Roh di dalam kita semua. Amin. Jadi di dalam saudara ada Tuhan Yesus, ada Kristus, bukan sekedar Kristus yang manusia, juga bukan sekedar Kristus yang Allah. Dia adalah Kristus yang ilahi dan insani, yang hidup sebagai manusia, melewati berbagai pencobaan, dia mati, dan kematiannya menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Karena kematiannya membuat kita, kuasa kematiannya di dalam kita bekerja untuk meluruhkan semua racun-racun negatif akibat dosa. Itu kuasa kematian yang bekerja di dalam kita. Lalu ada kuasa kebangkitan juga yang bekerja di dalam kita, ada kuasa kenaikan juga. Ya, kita tidak sempat bahas semuanya. Kalau kita bicara tentang kuasa kenaikan Kristus itu luar biasa saudara-saudara. Ya, dan kita menikmati kenaikan Tuhan itu. Tapi yang saya mau sampaikan sekarang adalah hayat ilahi di dalam kita, Kristus di dalam kita dalam bentuk roh pemberi hayat. Ini adalah harta yang luar biasa yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Jadi itu ada di dalam saudara sekarang. Ya. Dan harta ini diberikan untuk dikelola supaya berkembang. Jadi semua harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus dikelola, harus dijalankan, harus dikerjakan supaya bermultiplikasi, supaya berlipat ganda. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 5 gadis bijaksana yang bertanggung jawab untuk memultiplikasikan minyak yang adalah roh hayat itu, hayat ilahi itu untuk termultiplikasi, diperluas bukan hanya di dalam roh tapi juga ke dalam jiwa mereka. Pertama-tama mereka menerima harta itu di dalam roh mereka, lalu mereka mengerjakannya, akhirnya meluas ke dalam jiwa mereka. Ini namanya multiplikasi. Ya, perluasan dari roh hayat. Dan 5 gadis bodoh itu tidak mengerjakan apa yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan, sehingga akhirnya roh pemberi hayat itu cuma terus ada di dalam roh mereka, tetapi dalam jiwa mereka kosong, tidak ada roh pemberi hayat, tidak ada hayat ilahi, sehingga akhirnya mereka hidup secara manusiawi, secara alamiah, sehingga akhirnya mereka tidak memancarkan terang Allah. Kita tidak bisa menjadi terang Allah, terang dunia dengan hayat alamiah kita. Dengan kemampuan alamiah kita nggak bisa. Ya. Jadi harta Tuhan yang pertama adalah hayat ilahi. Roh pemberi hayat itu ke dalam kita. Apalagi harta yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke sorga. Kuasa. Sebelum kuasa? Kuasa diberikan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Injil adalah harta Tuhan yang Tuhan berikan setelah roh hayat. Ya. Setelah murid-murid menerima roh hayat itu,
Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya terampuni. Seperti gitu. Dan Tuhan bilang di Markus, orang yang mau percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak mau percaya dan dibaptis akan dihukum. Itu adalah konteks pemberitaan Injil. Tapi ketika Tuhan memberikan harta Injil ini, Injil adalah harta yang harus kita perluas. Yang harus kita multiplikasi. Halo? Harus kita multiplikasi. Ini juga harta yang perlu dimultiplikasi. Ini harta Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baru ketika Tuhan berikan harta Injil, baru Tuhan berikan roh kuasa tercurah atas hidup mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil. Ya, roh hayat menghasilkan buah roh kalau dikerjakan, dan roh kuasa akan menghasilkan karunia roh untuk kita bekerja. Baru kita bicara tentang karunia roh. Ayat 15 kan berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, bicara tentang harta, nanti saya mau sampaikan secara keseluruhannya di akhir saja. Beberapa harta yang Tuhan berikan, karena ini harta punya sifat, kalau dikembangkan, dia bisa bermultiplikasi dan bisa menciptakan harta yang baru. Seperti gitu, saudara. Ini harta yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau sudah perhatikan ayat 15 dibilang, ayat 14 kan berkata Tuhan mempercayakan hartanya. Tapi ayat 15 berkata Tuhan memberikan talenta kepada mereka. Jadi harta Tuhan ketika diberikan kepada kita dan kita jalankan, itu menjadi talenta bagi kita. Talenta di sini memang mengacu kepada karunia rohani, bukan bakat alamiah ya saudara. Jadi saya menggarisbawahi talenta di sini mengacu kepada karunia rohani, bukan bakat alamiah. Kita tidak bisa memultiplikasikan harta Tuhan dengan bakat alamiah kita. Maafkan, saya harus mengatakan itu. Semua yang alamiah tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ditolak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya yang berasal dari Roh Kudus, hanya yang berasal dari Allah saja yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi semua orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan bakat alamiah mereka akan gagal. Mereka akan mengalami kerugian, dan kalaupun mereka menghasilkan, tidak ada hasil-hasil yang sejati dari Tuhan. Jadi kalaupun ada hasilnya, hasilnya bukan hasil rohani yang sejati. Harta Tuhan harus dikerjakan dengan karunia rohani yang daripada Tuhan, bukan dengan bakat alamiah kita. Sudah menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, bagi Tuhan itu adalah harta, bagi kita kebanyakan menjadi karunia. Ya, roh hayat itu harta Tuhan. Ketika kita menjalankannya menjadi karunia hayat, kita menyalurkan roh hayat ini kepada orang lain, itu menjadi karunia hayat bagi mereka. Jelas ya saudara? Ya. Injil ketika kita beritakan, itu menjadi karunia untuk memberitakan Injil kepada kita. Ya. Kuasa ketika kita jalankan, itu menjadi karunia kuasa bagi kita. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Jelas ya. Lalu di dalam ayat 15 dikatakan juga diberikannya berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Alkitab mencatat menurut kesanggupannya. Jadi semua harta Tuhan, semua karunia rohani diberikan menurut kesanggupan masing-masing orang. Atau dengan kata lain, menurut kesiapan masing-masing orang. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Petrus sepertinya lebih banyak menerima harta dibandingkan yang lain. Betul ya saudara ya? Karena itu di Alkitab yang diceritakan Petrus terus. Dia lebih banyak pekerjaannya,
dia lebih banyak karunianya. Nah ini Petrus mungkin yang menerima 5 talenta, kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat Paulus juga adalah orang yang banyak menerima karunia, yang banyak menerima tugas pekerjaan dari Allah. Harta dipercayakan kepada Rasul Paulus. Bahkan kepada Rasul Paulus dikaruniakan harta Tuhan yang berupa wahyu ilahi yang luar biasa mengenai Kristus dan gereja, mengenai tubuh Kristus. Ya. Jadi diberikan menurut kesiapannya. Yang lebih siap akan menerima lebih banyak. Ini bicara tentang kapasitas tentunya. Talenta adalah satuan berat untuk mata uang pada waktu itu. Jadi dan ini banyak. Itu bisa 6.000 dinar, satu talenta bisa 6.000 dinar, saudara. Sedangkan Alkitab menginformasikan kepada kita, pekerjaan buruh harian itu 1 hari 1 dinar gajinya. Kalau 1 hari 1 dinar, berarti kalau dia mengumpulkan 1 talenta, berarti dia harus bekerja 6.000 hari ya. Betul kan? 6.000 hari berapa tahun tuh? Ya udah kira-kira sebanyak itulah kira-kiranya. Jadi ini harta yang melimpah yang Tuhan percayakan. Walaupun kita menerima cuma 1 talenta, itu kira-kira 6.000 dinar. Kira-kira 6.000 hari kerja kita. Ya saudara. Nah ini perlu disampaikan karena kebanyakan orang Kristen sekarang, mereka berusaha mengerjakan harta mereka, memultiplikasi harta mereka, tapi mereka mengabaikan hartanya Tuhan. Nah ini masalah. Makanya ada peringatan Matius 25 ayat 14 ini saudara-saudara. Supaya ketika kita hidup di dunia ini, kita jangan cuma mengelola harta kita untuk dimultiplikasi, tapi juga jangan lupa mengelola harta Tuhan untuk dimultiplikasi. Karena harta kita itu nanti nggak dibawa dalam kekekalan, nggak jadi standar untuk penghakiman. Tapi harta Tuhan yang kita kelola ini akan menjadi standar untuk penghakiman. Jadi ini lebih penting untuk kekekalan dibandingkan kita mengelola harta kita sendiri. Bisa bilang amin? Ya. Haleluya. Petrus lebih siap diberikan 5 talenta. Yang lain mungkin kurang kesanggupannya untuk menunaikan tugas, diberikan talenta yang lebih sedikit. Di sini mungkin ada yang lebih siap diberikan 5 talenta. Ada yang kurang siap diberikan 2 talenta. Ada yang lebih kurang siap diberikan cuma 1 talenta. Tapi ini menginformasikan kepada kita, setiap orang punya minimal 1 talenta. Dan 1 talenta ini bukan sistemnya, hitungannya bukan cuma 1 karunia. Ini hitungannya adalah harta sebanyak 6.000 dinar. Harta sebanyak sekapasitas 6.000 dinar untuk diperbanyak. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi masing-masing saudara diberikan minimal 1 talenta. Minimal 6.000 dinar untuk dikembangkan. Dan saudara harus mengembangkannya. Ketika hari penghakiman tiba, tidak ada orang yang bisa bilang, Tuhan nggak berikan talenta kepada saya. Saya nggak punya talenta. Nggak ada. Minimal saudara punya 6.000 dinar. Minimal saudara punya 1 talenta yang bisa saudara kembangkan. Semua menangkap? Oke. Lalu ia berangkat, kata Tuhan. Artinya dia naik ke sorga. Jadi sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan meninggalkan hartanya kepada para murid untuk dikelola. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba berapa? 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah perhatikan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta.
5 talenta dijalankan beroleh laba 5 talenta, artinya 2 kali lipat. Yang 2 talenta menjalankan uang itu lalu berlaba 2 talenta lagi, artinya 2 kali lipat. Artinya saudara, setiap harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, asal kita rajin aja menjalankannya, itu pasti bermultiplikasi, berlipat ganda. Ya. Jadi ini bukan soal kemampuan. Ini cuma soal kerajinan. Jadi yang Tuhan inginkan bukan kemampuan kita, tapi kerajinan dan tanggung jawab. Karena berapapun talenta yang saudara terima, kalau saudara rajin menggunakannya, rajin menjalankannya, itu pasti bermultiplikasi lipat 2, lipat ganda. Yang 5, untung 5, artinya jadi 10 kan. Yang 2, untung 2, jadi 4. Kita lihat yang 1 sekarang. Ayat ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya, saudara-saudara. Jadi hamba yang beroleh 1 talenta bukan pergi menjalankan uang itu, tapi menggali lubang di dalam tanah, lalu dia sembunyikan talenta yang tuannya berikan itu, saudara-saudara. Dari sini kita bisa menangkap pesan Tuhan, orang yang paling berbahaya adalah orang yang menerima paling sedikit talenta. Nggak tahu kenapa, ya memang kan Tuhan berikan kepada si A 5 talenta. Tentu ada alasannya ya saudara ya. Betul? Karena Tuhan lihat ini orang akan menjalankannya. Dikasih 5 talenta, 5 tugas, 5 pekerjaan, 5 harta, ini pasti berhasil. Makanya menurut kesanggupannya diberikan 5 talenta. Yang lain 2 talenta, wah ini lumayan rajin. Tapi kalau dikasih 5 talenta keberatan nih. Dikasih cuma 2 talenta. Lalu yang 1 talenta Tuhan lihat, wah ini agak malas. Jadi diberikan 1 talenta. Karena kalau diberikan 5, pasti nggak jalan ini. Jadi diharapkan diberikan 1 talenta, dia kerjakan, kan dia kerjanya maunya sedikit. Dia kerjakan dengan 1 talenta itu, 1 jadi 2. Makin lama dia makin rajin, 2 dia kembangkan lagi jadi 4. Kira-kira dalam pandangan Tuhan seperti itu. Kenapa dia berikan 5, 2, dan 1? Ya saudara-saudara. Nah, betul saja yang 1 talenta nggak mau menjalankannya. Malah dia gali tanah, dia kubur saudara-saudara. Dia sembunyikan uang dari tuannya itu. Dia sembunyikan talenta tuannya itu. Nah ini pesan bagi saudara-saudara yang merasa saudara kurang banyak kepercayaan dari Tuhan, kurang banyak talenta yang saudara diberikan untuk dikelola oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada saudara untuk saudara kelola. Kalau saudara merasa saudara kurang banyak diberikan sesuatu untuk dikelola, saudara harus berhati-hati. Karena ada kemungkinan saudara punya sifat seperti hamba yang punya 1 talenta ini. Dikubur dalam tanah. Tanah di sini melambangkan dunia, saudara-saudara. Ya, tanah kan melambangkan bumi, melambangkan dunia. Artinya orang ini mengubur talenta Tuhan dengan berbagai alasan-alasan duniawi. Seperti itu. Jadi biasanya orang malas itu banyak alasannya, saudara. Betul ya? Dia nggak mau kerja, tapi dia beralasan. Dia lebih banyak alasannya daripada kerjanya. Kira-kira seperti itu kan. Orang malas adalah orang yang paling banyak alasan dan kurang kerja. Nah, orang ini punya banyak alasan duniawi yang membuat dia akhirnya tidak termotivasi untuk menjalankan talenta itu. Nah, bagi saudara-saudara yang seringkali saudara punya banyak alasan untuk tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, ayo hari ini bangkit. Ayo hari ini, kalau selama ini
saudara sudah menyimpan talenta yang Tuhan berikan di dalam tanah, dengan banyak alasan duniawi itu, gali lagi tanahnya, jalankan talentanya. Enggak ada yang amin loh. Singkirkan semua alasan duniawi, ayo jalankan talentamu. Jangan berkata, aduh talentanya cuma dikit, ngapain dijalankan? Justru karena sedikit harus dijalankan supaya berkembang. Kalau saudara jalankan, tadinya 1 akan jadi 2. Tadinya 2 akan jadi 4. Tadinya 5 akan jadi 10. Amin, setuju semuanya? Semua mau menjalankan talentanya? Amin, haleluya. Lanjut, ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, lama sesudah ini bicara tentang zaman gereja, masa gereja. Ya, sesudah zaman gereja berlalu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Maksudnya ini Tuhan turun ke angkasa ini untuk mengadakan perhitungan. Karena tahta penghakiman Tuhan adanya di angkasa kan. Nah nanti Tuhan turun ke angkasa mengadakan perhitungan di tahta pengadilan Kristus. Alkitab bilang seperti itu. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah di tahta penghakiman Tuhan itu, cerita lebih lanjutnya, ayat 20, perhatikan baik-baik, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Perhatikan ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah ini upahnya. Kita perlu perdalam di sini karena ini upah yang akan kita terima. Semua mau terima upah kan? Nah kalau terima upah nih kita harus perdalam kan upah kita, soalnya mengenai upah kita saudara. Perhatikan upahnya. Tuhan memberikan pujian, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Setia di sini artinya tekun mengerjakannya. Setia mengerjakannya, tekun mengerjakannya. Dia baik dan setia. Ini soal baik dan setia. Tuhan nggak bilang, wih baik sekali perbuatanmu hambaku yang banyak karunianya, yang banyak kemampuannya, yang cerdas. Tuhan cuma bilang baik dan setia. Jadi yang Tuhan butuhkan dari kita cuma baik dan setia. Siapa yang baik di sini? Nggak ada. Siapa yang setia di sini? Nggak ada juga. Berarti saudara nggak terima upah. Mungkin kurang jelas, saya tanya ulang ya. Siapa yang baik di sini? Siapa yang setia di sini? Nggak yakin kelihatannya. Nah saya mau saudara perhatikan, lalu Tuhan bilang, baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Perkara kecil di sini adalah pekerjaannya yang dia kerjakan selama di dunia. Perkara besar adalah pahala kerajaan. Tanggung jawab yang akan Tuhan berikan di dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Itu perkara yang besar. Oke? Jadi semua pekerjaan kita selama di dunia ini, selama kita hidup, di hadapan Tuhan itu baru perkara kecil. Perkara besar sesungguhnya yang akan kita kerjakan adalah ketika kita memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu baru perkara besar. Jadi berapapun besarnya perkara yang saudara kerjakan selama di bumi ini, itu masih perkara kecil. Nanti ketika Tuhan berikan upah untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, itulah perkara besar yang sesungguhnya. Amin. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini adalah
porsi untuk menikmati Tuhan di dalam zaman kerajaan. Dan ini adalah upah yang utama, upah yang sesungguhnya, dan upah yang terbesar, yaitu menikmati Tuhan. Seperti saya pernah katakan, upah kita nanti adalah kelanjutan dari kenikmatan akan Tuhan yang kita nikmati saat ini. Itu sebabnya yang akan menikmati upah nanti, upah menikmati Tuhan dalam skala yang begitu melimpah, itu adalah pasti orang-orang yang cukup banyak menikmati Tuhan selama ada di dunia ini. Makanya ketika ibadah, ayo kita nikmati Tuhan bersama-sama. Jangan bengong aja. Ya, itu ibarat saudara datang ke dalam perjamuan kawin, makanan banyak, saudara diem aja. Bengong aja. Ayo, gunakan tanganmu, ambil makanan, buka mulutmu, masukkan makanan. Dikunyah. Jangan diam saja. Nggak ada orang makan diam saja. Semua orang makan mulutnya bergerak. Ngerti ya? Ya. Jadi upah ketika kita lulus dari penghakiman Tuhan, upahnya kita memerintah bersama dengan Tuhan, ini perkara yang lebih besar, lalu menikmati Tuhan secara limpah di dalam zaman kerajaan. Itu upahnya. Itu upah dari orang yang punya berlaba 5 talenta. Sekarang kita lihat upah dari orang yang menerima 2 talenta dan berlaba 2 talenta. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, nanti saudara perhatikan perbedaannya ya, upahnya ada beda di mana. Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23 ini upahnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bedanya di mana? Antara hamba yang 5 talenta dengan hamba yang 2 talenta, bedanya di mana upahnya? Nah, sama, yang benar. Masa orang yang mengerjakan 5 talenta dan mengerjakan 2 talenta upahnya sama? Iya. Sudah teliti saudara. Coba ulangi ya, ayat 23, kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini pujian pendahuluan. Ya, hambaku yang baik dan setia. Tadi hamba yang 5 talenta dipujinya apa? Hambaku yang baik dan setia. Pujiannya sama. Jadi pujiannya sama, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini sama juga. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini sama juga. Sama. Berarti hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta, dan untungnya 5 talenta, 2 talenta, upahnya sama. Saudara mungkin bilang, nggak adil dong. Justru inilah keadilan Tuhan. Yang berikan talenta siapa? Tuhan. Kan berikan talentanya beda-beda. Loh, kalau yang berlaba 5 talenta, diberikan berkat lebih besar, upah lebih besar. Yang diberikan 2 talenta, berkatnya lebih kecil karena hasilnya cuma 2 talenta. Ini yang 2 talenta bisa komplain, kan Tuhan berikannya cuma 2 talenta. Masa hasilnya mau 5 talenta juga, lalu dibedakan upahnya. Tuhan itu adil. Jadi dia berikan upah yang sama. Dengarkan baik-baik orang Kristen. Pekerjaan kita, upah dari pekerjaan kita tidak ditentukan oleh banyaknya yang kita kerjakan. Atau oleh bobot pekerjaan kita. Tuhan cuma menilai
bukan bobot pekerjaan kita, dan bukan banyak pekerjaan kita. Tuhan cuma menilai kita itu baik dan setia atau tidak dalam mengerjakan talenta yang Tuhan beri. Itu kabar gembira buat jemaat kan? Saya dengan saudara kira-kira pekerjaannya lebih banyak mana? Pekerjaan rohani, mengerjakan harta Tuhan. Pekerjaannya lebih banyak mana? Ini nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong ya. Pekerjaan lebih banyak mana? Saya dengan saudara pekerjaannya lebih banyak mana? Tapi upah kita sama loh. Saudara kok nggak senang gitu sih? Ini lucu nih. Hari ini saudara lucu sekali. Loh, terima upah yang sama nggak senang gitu loh. Kayak masa gitu. Serius upah kita sama. Yang penting kita baik dan setia. Loh, saya kan kerjaannya banyak karena memang yang Tuhan percayakan banyak dan karunia yang Tuhan berikan lebih banyak daripada saudara. Nah, kalau kerjaan saya lebih sedikit daripada saudara, sayanya yang aneh dong. Orang yang dipercayakan lebih banyak, karunia yang diberikan lebih banyak, masa pekerjaan lebih sedikit daripada saudara? Jadi normal kalau kerjaan saudara lebih sedikit daripada saya. Jadi tidak normal kalau bertahun-tahun saudara di situ-situ terus dan enggak berkembang. Kalau saya berkembang, saudara berkembang, ya kita apa istilahnya? Kapasitas pekerjaannya tetap sama kira-kira persentasenya kan. Tapi kalau saya tidak berkembang, saya tidak mengembangkannya, tidak menjalankannya, saudara menjalankannya, saudara, saya bisa kesusul nggak? Saya bisa kesusul mengenai loading pekerjaannya. Saya bisa tersusul. Dalam kekristenan seperti itu. Ya. Orang-orang yang dulu jadi mentor saya, jadi pembimbing saya, beberapa sudah terlewati oleh saya. Jadi saudara juga bisa melewati saya. Dalam kerohanian seperti itu. Jadi ini penilaiannya sangat adil sekali. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat adil dan luar biasa. Jadi kalau saudara diberikan karunia yang sedikit, nggak masalah. Nggak usah komplain. Dan nggak usah geras-gerusu, nggak usah gerata-gerutu gitu istilahnya saudara. Rajin dan setia, baik dan setia menjalankannya saja. Nanti berkembang dengan sendirinya. Ya. Ingat, tugas saudara bukan mengembangkan karunia-Nya, tugas saudara menjalankan, menggunakan. Semua karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu punya sifat yang sama. Dia akan berkembang bila dijalankan dan akan mati bila tidak dijalankan. Ya. Semua seperti itu. Karunia hayat, karunia kuasa sama. Kalau dijalankan dia akan berkembang. Kalau didiamkan, dikubur dalam tanah, ya dia tidak akan berkembang. Ya. Jadi alasan mengapa karunia rohani saudara tidak berkembang adalah karena saudara tidak menjalankannya. Bukan karena Allah kurang bekerja. Bukan karena Allah kurang kasih karunia. Tapi karena saudara tidak mengerjakannya. Jadi bagi saudara yang merasa karunia rohaniku cuma sedikit, ya kerjakanlah yang sedikit itu. Saudara harusnya memuji Tuhan, saudara diberikan sedikit, jadi tanggung jawabnya sedikit. Kan kerjaannya jadi lebih gampang kan? Mau tanya, kalau saudara ada di sebuah kantor, yang satu dikasih pekerjaan banyak, yang satu dikasih pekerjaan sedang, yang satu dikasih kerjaan yang paling sedikit. Yang mana yang lebih bersyukur nih? Gajinya sama. Yang mana yang lebih bersyukur? Kalau kerjaan saudara ngerti ya. Semua orang di kantor maunya kerjaannya sedikit, gajinya sama, kan gitu ya.
Tapi di kantor dunia nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi di kantornya sorga ada. Karena semua berdasarkan kasih karunia. Bukan berdasarkan pekerjaan kita pada dasarnya. Kita cuma mengerjakan apa yang diberikan, udah. Nanti dia berkembang dengan sendirinya tuh. Dia berkembang dengan sendirinya. Dan Tuhan tidak akan menuntut tanggung jawab lebih dari apa yang dia percayakan. Amin, saudara. Kepada yang 1 talenta, dia tidak akan menuntut, kenapa kamu kurang banyak kerjaan? Kamu seharusnya banyak kerjaan dong. Loh, kan cuma jalankan 1 talenta. Ya sudah, Tuhan cuma menuntut tanggung jawab dari apa yang dia berikan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk mengerjakan apa yang tidak dia berikan. Ya. Di dalam MYT, mungkin MYT minggu-minggu mendatang kali, ada salah satu pembahasannya adalah mengenai orang Kristen jiwani. Orang Kristen jiwani itu aktif, suka bekerja. Ya. Suka bekerja. Karena dia pikir semua pekerjaan Allah itu baik. Padahal tidak seperti itu kebenarannya. Saya ulangi, bukan semua pekerjaan Allah itu baik. Bukan semua pekerjaan Allah harus kita kerjakan. Kita hanya harus mengerjakan pekerjaan Allah yang dia berikan kepada kita. Bisa bedakan nggak saudara? Kita tidak harus mengerjakan semua pekerjaan Allah. Kita hanya harus mengerjakan pekerjaan yang dia berikan. Yang dia percayakan kepada kita. Udah itu aja. Saudara diberikan beberapa jemaat untuk dikelola di dalam KTB saudara. Hanya itu yang harus saudara kerjakan. Tuhan tidak menuntut saudara mengerjakan seperti yang saya kerjakan. Ya kalau saya harus memikirkan semua KTB. Saudara kan cuma mikirin 1 KTB kan? Betul ya? Para pemimpin KTB betul gitu gak? Mau tanya, tolong jawab dengan jujur, pernah mikirin KTB lain gak? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Pernah mikirin KTB lain nggak? Pernah sih. Nah, kan. Tapi memang Allah tidak menuntut saudara mengerjakan apa yang dia tidak berikan kepada saudara. Tuhan berikan 1 KTB, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang untuk saudara kelolalah dengan baik. Pastikan itu berkembang. Nggak usah mikirin semua KTB, itu bagian saya. Karena itu Allah yang berikan kepada saya. Semua jemaat ini kan Tuhan berikan kepada saya untuk dikelola kan. Tapi saudara kan nggak semua jemaat yang diberikan kepada saudara untuk saudara kelola kan. Para pemimpin KTB hanya mengelola 3 orang, 4 orang, 5 orang kan gitu. Pastikan saja yang Tuhan berikan itu berkembang. Jadi tidak semua pekerjaan Allah harus kita kerjakan. Kita hanya bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan. Apa bedanya orang Kristen jiwani dengan orang Kristen rohani? Orang Kristen rohani tidak akan melewati batas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi orang Kristen jiwani, nabrak-nabrak pagar istilahnya gitu. Rasul Paulus katakan, kami tidak melewati area yang Tuhan berikan. Area pekerjaan. Tuhan sudah patok-patok. Bahkan menurut teritorialnya Tuhan sudah patok-patok. Kalau Tuhan berikan teritorial di daerah ini, Rasul Paulus setia mengerjakan daerah ini. Dia nggak ngurusin daerah lain. Daerah lain mungkin Tuhan berikan kepada hamba Tuhan lain. Ya. Saya pribadi, saya cuma mikirin saudara nih jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk dikelola.
Loh, saya nggak mikirin jemaat seluruh dunia. Percayalah, saya nggak. Pusing saya kalau mikirin jemaat seluruh dunia. Mikirin yang segini aja pusing kadang-kadang. Ya puji Tuhan kadang-kadang. Nggak setiap saat pusing lah. Gimana saya harus mikirin semua gereja? Enggak. Tidak semua pekerjaan Allah harus kita kerjakan. Kita hanya bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan pastikan apa yang Allah berikan di tangan kita itu berkembang. Ya, karena kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi kabar baiknya adalah upahnya sama. Mungkin lebih sibuk saya, lebih banyak pikiran saya, tapi upahnya sama. Jadi saudara nih yang nggak terlalu sibuk nih dalam ladang Allah selama di dunia ini, nanti pasti sana upahnya sama. Ingat nggak yang waktu kita bahas tentang upah tuh yang ditanya oleh Petrus, apa upah kami? Lalu Tuhan memberikan perumpamaan tentang pekerja yang bekerja di kebun anggur. Ingat nggak saudara? Ya, yang dibayar malah yang masuk terakhir dan upahnya sama. Petrus ngamuk, kok upahnya sama. Nggak terima dia saudara. Kira-kira seperti itu. Nah saya harus menyiapkan diri supaya nanti waktu melihat saudara upahnya sama, saya nggak ngamuk di sana. Kalau ngamuk dipulangin lagi nanti saya. Kenapa orang ngamuk ketika melihat orang diberikan upah yang sama? Karena mereka tidak memahami cara berpikirnya Tuhan. Kita seringkali bilang, nggak adil dong, nggak adil dong. Adil menurutmu itu adil yang mana? Pikiran keadilan kita seringkali berbeda dengan pikiran keadilan Tuhan. Ya. Kan misalnya, saya lahir baru berapa tahun duluan daripada saudara. Andre lahir barunya kapan? Tahun berapa? 89. Saya 85, beda 4 tahun. Saya duluan 4 tahun. Nah, saya duluan 4 tahun daripada saudara Andre ini. Ya tentu saya dituntut lebih banyak daripada dia karena saya lahir duluan. Iya kan? Secara rohani, saya lebih tua daripada dia, istilahnya seperti itu. Kan selama 4 tahun ada banyak yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya harus kembangkan itu. Baru dia nyusul 4 tahun kemudian kan. Gitu. Nah bagi saudara-saudara yang lahir barunya lebih dulu daripada saya, nah saudara harusnya tanggung jawabnya lebih banyak itu. Jadi Tuhan itu adil, dia menuntut kita hanya mengelola apa yang dia berikan. Dan itu pun dia berikan berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Jadi sangat adil. Ya. Kalau adilnya manusia kan gini, harus sama rata dong. 1 orang 5 talenta, semua 5 talenta. A, B, C 5 talenta semua. Nah itu malah nggak adil. Bayangkan yang punya 1 talenta, orang 1 aja dia nggak kerjakan, gimana kalau 5? Dia nggak bisa menghandle-nya. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, itu sesuai dengan kesanggupan saudara untuk menerimanya. Termasuk berkat materi. Ya, saudara doa, Tuhan saya mau jadi orang kaya. Tuhan, berkati saya berlimpah-limpah, supaya saya bisa memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Pinjaman kepada bangsa-bangsa. IMF, saudara. Berkati saya berlimpah-limpah Tuhan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Tapi kan Tuhan bijaksana. Dia lihat kesanggupan kita untuk menerima berkat kan. Kalau dia lihat kita diberikan berkat untuk memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan berikan berkatnya IMF nih kepada saudara. Lah pertanyaannya saudara sanggup nggak mengelola berkat itu dengan baik? Ya, jangan-jangan
waktu miskin, saudara cinta Tuhan, waktu sudah jadi kaya, saudara cinta harta. Cintanya beralih. Nggak sanggup. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan berikan di tangan saudara sekarang, itu sesuai dengan kesanggupan saudara untuk menerimanya. Jadi saudara harus berterima kasih untuk itu. Tuhan, kok dia udah punya mobil, aku belum? Ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan kesanggupan saudara. Ada berapa orang yang saya kenal belum punya mobil, maksain untuk punya mobil, kredit mobil. Itu bayar cicilannya ngap-ngapan tiap bulan saudara. Jatuh bangun bayar cicilannya tiap bulan. Sudahlah, kalau belum waktunya naik mobil, nggak apa-apa. Naik apa? Naik busway. Udahlah, nggak apa-apa. Dulu saya juga lama pelayanan naik motor kemana-mana. Kalau terlalu jauh naik motor nggak bisa, saya naik taksi. Saya dulu sering khotbah di gereja besar kan harus pakai jas, saudara. Ini saya nggak pakai jas, nggak pakai dasi, nggak apa-apa ya. Kalau di sana diomelin saya kalau nggak pakai jas, nggak pakai dasi. Saya nggak pakai dasi, nggak pakai jas supaya saudara merasa sama dengan saya, nggak berbeda gitu. Kalau pakai dasi kan kayaknya saya pembesar, saudara orang biasa gitu kan. Kalau nggak pakai dasi ya saudara sama. Jadi saudara nggak usah takut sama saya. Nanti kalau bicara setelah ini juga nggak usah takut, maksudnya gitu. Saya naik motor, saya bawa jas sendiri saudara. Saya gantungin aja pakai tali di depan gitu. Itu pernah tuh. Saya ke gereja besar, diundang khotbah, naik motor, bawa jas. Saya tenteng-tenteng jas. Penyambut tamunya kan ngelihat saya pakai motor, saudara. Nggak terlalu disambut saya. Karena dia nggak menyangka ini pembicaranya gitu. Biasanya perlakuannya agak berbeda setelah kita bicara gitu. Setelah saya bicara, baru dia tahu, oh ini pembicaranya tuh. Karena pembicara pakai motor zaman sekarang agak aneh buat mereka, saudara. Pembicara kan harusnya pakai pesawat dong. Kalau datang. Ya. Landingnya di atas atap gereja. Baru mantep. Wah, ini pembicara yang diberkati Tuhan. Gitu kan, saudara. Kalau naik motor, wah ini pembicara yang kurang diberkati. Jadi saluran berkatnya sedikit. Jadi nggak apa-apa. Saya dulu juga kemana-mana naik bis kok. Saya diundang khotbah di Bogor, saya naik bis. Nggak ketemu gerejanya. Serius nggak ketemu gerejanya, saya pulang lagi. Naik bis juga. Saya cari keliling-keliling, nggak ketemu gerejanya. Padahal janjian di apa namanya, di terminal Baranang Siang itu Bogor. Teman saya bilang, saya udah nungguin kamu, nggak ketemu. Lah, kamu nungguin di mana? Pokoknya nggak ketemu. Akhirnya di schedule kemudian lagi. Nah, baru ketemu teman saya dan ketemu gerejanya. Jadi saya kalau nggak ketemu teman, nggak ketemu gerejanya, saudara. Serius saya pulang lagi. Karena nggak ketemu gerejanya. Ya nggak apa-apa, itu bertahun-tahun saya lewati. Ya, walaupun saya pikir saya sudah butuh punya mobil. Tapi kalau Tuhan berkata, belum waktunya. Kamu belum sanggup menerima mobil. Gitu. Sudah berdoa nggak? Berdoalah. Tapi kalau Tuhan belum berikan, saya nggak mau memaksakan diri. Nah gitu saudara-saudara maksud saya ya. Jadi Tuhan hanya menuntut, Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Tuhan menuntut itu dijalankan. Karena ketika Tuhan berikan, itu sudah pas dengan kesanggupan saudara. Jadi saudara pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau Tuhan sudah percayakan, pasti bisa. Itu para pemimpin KTB, saudara dipercayakan beberapa orang untuk dikelola. Saudara sudah dipercayakan, pasti bisa. Seharusnya bisa. Dan seharusnya berkembang. Jadi jangan ada pikiran, kalau nggak berkembang dilepas. Nggak boleh lepas sampai berkembang. Nggak ada amin juga dari para pemimpin KTB itu, saudara. Itu saudara nggak akan lepas sampai saudara berkembang. Sampai jadi 2 KTB, sampai jadi 4 KTB.
Jadi upahnya sama. Ayat 24. Upah untuk orang yang 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, ini dia, saudara. Udah nggak kerja, sombong lagi. Ini dia, saudara. Orang malas kan banyak alasan dan kadang-kadang alasannya sangat tidak masuk akal, saudara. Bayangkan, dia berkata, Tuhan, aku tahu. Wih, tahu lu dia, saudara. Ini bukan tahu menurut saya, sok tahu. Orang udah nggak kerja, ngomong macam-macam, ini bukan tahu, ini sok tahu, saudara. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangkan, ini saat pertanggungjawaban, bukan Tuhan yang menilai dia, dia yang menilai Tuannya. Kan kurang ajar ini, saudara. Ini kan saat pertanggungjawaban kan, perhitungan kan. Harusnya Tuhan yang menilai dia, bukan dia yang menilai Tuannya. Ini dia menilai Tuannya duluan sebelum dia dinilai. Tuhan itu manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Kalau dia takut kan seharusnya dia jalankan ya, saudara. Bukan dia simpan dong. Jadi ini nggak benar ini ngomongannya, saudara. Pelintat-pelintut ini, saudara. Ya, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia balikin, saudara. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang tidak berhasil mengembangkan talenta tuannya disebut hamba yang jahat dan malas. Hamba yang berhasil tadi disebut hamba yang baik dan setia. Hamba yang tidak berhasil mengembangkan talenta tuannya disebut hamba Tuhan yang jahat dan malas. Kenapa dia disebut jahat? Karena dia curiga sama tuannya. Kecurigaan dia terhadap Tuhan menunjukkan bahwa dia itu jahat. Bayangkan sudah dikasih harta oleh tuannya, malah nuduh Tuhannya jahat. Ya. Dan nuduh macam-macam. Dan hebatnya Tuhan tidak membela diri loh, saudara. Ini saya kagum sama Tuhan makanya. Dia nggak berusaha meluruskan kecurigaan dari hamba itu. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi itu seperti saya bilang tadi, kalau dia takut seharusnya dia jalankan. Kalau dia takut, kalau dia nggak mau jalankan, dia serahkan kepada orang lain yang bisa menjalankan. Sehingga tuannya itu bisa mendapatkan hasil yang lebih. Kalau dia takut. Tapi dia menanam. Ya, membuktikan bahwa dia tidak takut. Jadi ini bukan orang yang takut akan Tuhan, saudara. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah ini saudara satu prinsip lagi. Tuhan itu punya prinsip, dia akan memberikan kepada yang berkelimpahan. Kepada yang mempunyai, sehingga dia berkelimpahan. Kan kita bertanya-tanya ya saudara, ini orang yang 1 talenta kan nggak berkembang, lalu diambilkan oleh tuannya, kita pikir akan diberikan kepada orang yang sekarang punya 4 talenta, ya kan? Supaya imbang. Tapi Tuhan berikan kepada orang yang sudah punya 10 talenta. Jadi 11 talenta. Ini prinsip rohani yang saudara harus mengerti juga. Kepada orang yang mempunyainya akan ditambahkan sehingga dia berkelimpahan. Jadi artinya seperti ini.
Kalau saudara mengembangkan harta rohani yang Tuhan berikan kepada saudara, harta rohani itu akan terus diberikan sampai berkelimpah. Tapi kalau saudara malas, sehingga saudara tidak mempunyai karena saudara malas, apapun yang ada pada saudara akan diambil nanti. Diberikan kepada orang yang sudah mempunyai. Ya. Karena di hadapan Tuhan, orang yang mempunyai bukan karena dia hebat, bukan karena dia begini begitu, bukan karena dia punya kemampuan. Tapi orang yang mempunyai adalah orang yang baik dan setia. Orang yang tidak mempunyai adalah orang yang jahat dan malas. Itu aja. Jadi saudara bisa mengukur diri saudara, bercermin dengan firman Tuhan. Kalau saudara kurang mempunyai harta rohani, itu menunjukkan saudara ini orang yang jahat dan malas. Saudara pasti punya kesalahpahaman tentang Tuhan. Saudara kurang mengenal Allah dengan tepat. Saudara mencurigai Allah. Jahat dan malas. Tapi orang yang semakin mengembangkan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, orang ini akan semakin mengenal Tuhan. Orang ini akan semakin banyak diberi anugerah oleh Tuhan sampai dia berkelimpahan. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini terjadi kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita, kita akan dicampakkan. Perhatikan Tuhan bilang itu hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna di situ dalam terjemahan bahasa Inggrisnya unprofitable. Jadi hamba yang tidak menguntungkan. Hamba yang tidak berguna adalah hamba yang tidak menguntungkan, tidak menghasilkan. Maka dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ke dalam kegelapan yang paling gelap, ini terjemahannya lebih tepatnya ke dalam kegelapan yang di luar. Ya, saudara bisa bandingkan dengan terjemahan yang lainnya. Kegelapan yang di luar ini maksudnya adalah kegelapan yang di luar Kristus. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun kemuliaan Allah dinyatakan, kemuliaan Kristus dinyatakan di sini. Nah, mereka yang menerima ganjaran atau hukuman tidak masuk dalam kemuliaan kerajaan Kristus. Dan di dalam kemuliaan ini terang, ada terang. Mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang di luar kemuliaan Kristus ini sehingga mereka itu gelap. Kegelapan yang di luar. Di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah hukuman atau pendisiplinan sezaman. Satu zaman kerajaan 1000 tahun yang menerima pahala akan memerintah bersama dengan Kristus, yang menerima ganjaran akan didisiplin. Dalam zaman kerajaan 1000 tahun itu yang tidak menerima pahala dikarantina di satu tempat di luar kemuliaan Kristus ini. Ya. Jadi saudara, penting untuk kita mengembangkan talenta Tuhan. Harta yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita. Semua harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus kita kembangkan dan Tuhan menuntutnya untuk berkembang. Ya. Nah, perhatikan sekarang contoh realnya. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan panggil murid-muridnya, Tuhan berikan talentanya. Tuhan percayakan hartanya. Pertama adalah rohaya seperti tadi saya bilang, lalu Tuhan meninggalkan pemberitaan Injil kepada mereka. Tuhan berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, jadikan semua bangsa muridku. Ini harta Tuhan yang harus dikelola dan diperluas, dikembangkan. Ya kan? Lalu Tuhan berikan roh kuasa. Sebelum dia naik ke sorga, dia janjikan roh kuasa. Lalu dia naik ke sorga, Roh Kudus turun di dalam bentuk kuasa, turun ke atas mereka. Jadi Roh Kudus sudah masuk ke dalam mereka, dan sekarang itu roh hayat dan Roh Kudus turun ke atas mereka, itu roh kuasa. Kenapa harus diberikan roh kuasa? Supaya mereka bisa memberitakan Injil. Itu awalnya seperti itu. Lalu kita tahu para murid memberitakan Injil kan.
ini sedang mengelola hartanya Tuhan. Mereka memberitakan Injil dengan roh kuasa, ya. Nah, ketika orang menerima Injil, maka Injil yang diberitakan menjadi roh hayat masuk ke dalam mereka. Jelas semuanya? Dan ketika roh hayat masuk ke dalam mereka yang menerima pemberitaan Injil, mereka menjadi orang percaya. Orang percaya ini juga harta Tuhan yang harus dikelola. Yang harus ditumbuhkan, didewasakan, dirawat, sampai dewasa di hadapan Tuhan. Dan dimultiplikasi lagi, dimuridkan, istilahnya seperti itu. Lalu dari orang percaya, kumpulan orang percaya ini muncullah gereja lokal. Perhatikan, Injil, orang percaya, gereja lokal. Lalu dari gereja lokal di Yerusalem, muncullah gereja lokal di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Paulus dalam perjalanannya mendirikan jemaat di Korintus, di Tesalonika, di mana lagi? Di Efesus. Dari satu pemberitaan Injil, menghasilkan pemberitaan Injil berikutnya, pemberitaan Injil berikutnya. Lalu pemberitaan Injil menghasilkan orang percaya, ini juga harta Tuhan. Orang percaya menghasilkan gereja lokal, ini juga harta Tuhan. Yang terus dikembangkan oleh para murid. Dari satu gereja lokal menjadi 2 gereja lokal, 3 gereja lokal, 4 gereja lokal, dan banyak gereja lokal di mana-mana. Sampai sekarang di seluruh dunia ada gereja lokal cukup banyak. Inilah kisah tentang mengembangkan talenta. Tuhan sudah percayakan kepada saudara hartanya yang luar biasa, hartanya yang melimpah. Tuhan sudah percayakan kepada saudara, ke dalam tangan saudara hayat ilahi itu. Kristus sebagai hayat ilahi di dalam saudara itu harus diperluas. Pertama diperluas ke dalam jiwa saudara, lalu kemudian diperluas ke dalam orang lain. Harus disalurkan kepada orang lain. Bagaimana menyalurkannya? Melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil adalah juga harta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Di dalam tangan kita, pemberitaan Injil harus diperluas, harus diperlebar, harus diperluas, harus dikembangkan. Amin, saudara-saudara. Pemberitaan Injil ini menghasilkan orang percaya. Orang percaya harus dirawat, didewasakan, menjadi banyak orang percaya, lalu banyak orang percaya menjadi gereja lokal. Gereja lokal juga harus dikelola, karena ini adalah harta Tuhan dan harus dikembangkan. Lalu dari gereja lokal menghasilkan gereja lokal yang lain, gereja lokal lain, gereja lokal yang lain. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Pertama hartanya roh hayat, roh kuasa Injil. Lalu berubah menjadi orang percaya, lalu berubah menjadi gereja lokal, lalu berubah menjadi gereja universal. Katakanlah seperti itu karena banyak gereja di mana-mana. Jadi, harta Tuhan ketika dikembangkan akan menghasilkan jenis yang sama dan juga akan menghasilkan jenis yang baru. Ya. Dari Injil menjadi orang percaya, itu kan jenis yang baru. Tapi Injilnya sendiri semakin diperluas. Ini Injil menghasilkan Injil, lalu Injil menghasilkan orang percaya, ini jenis yang baru. Inilah sifat dari harta Tuhan yang dikembangkan. Ketika kita mengembangkan harta Tuhan, akan bermultiplikasi dengan jenis yang sama dan akan bermultiplikasi dengan jenis yang baru. Haleluya. Kebenaran ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu juga harus diperluas. Ya saudara. Itu juga harus diperluas. Ketika saudara bertanggung jawab memegang atau mengelola harta ilahi yang berupa kebenaran ilahi dalam hidup saudara, ini hartanya akan berkembang, akan berkembang, akan berkembang, akan berkembang. Dan terus berkembang. Pemahaman saudara akan firman, pengenalan saudara akan Tuhan akan terus berkembang, akan terus berkembang, akan terus berkembang. Pokoknya kalau saudara rajin menjalankannya, semua akan berkembang. Semua akan berkembang, semua akan berkembang. Semua akan berkembang. Baik berkembang dengan jenis yang sama maupun menghasilkan jenis yang baru, tapi semua akan berkembang dan berkembang. Tugas kita cuma satu, menjadi hamba yang baik dan setia, menjalankan talentanya.
Ya. Nah, kita bisa bercermin dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kita dipersiapkan untuk menghadapi hari penghakiman, tahta penghakiman Kristus itu, supaya kita bisa pertanggungjawabkan semuanya. Jadi sampai titik ini kita sudah tahu keseluruhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Pertama, dalam kehidupan rumah tangga kita yang secara jasmani. Kedua, dalam kehidupan rumah tangga kita yang secara rohani, keluarga Allah. Ketiga, ya, kehidupan rohani kita, minyak, khususnya roh hayat itu harus diperluas. Dan yang keempat, di pelayanan kita harus berkembang juga. Pekerjaan Allah di tangan kita harus berkembang juga. Terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Singkat kata, saya mau berkata seperti ini. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, dalam tangan saudara, pastikan itu berkembang. Kalau nggak berkembang, ada yang salah dalam dirimu. Harus berkembang. Amin, saudara. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan mencurahkan roh hikmat dan wahyu di dalam hidup kami, sehingga kami paham apa yang hari ini diperdengarkan, suaramu yang diperdengarkan di tengah-tengah kami. Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan terbuka terhadap firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus memisahkan jiwa dan roh mereka, sehingga mereka bisa membedakan yang mana yang jiwani dan yang mana yang rohani. Kami berdoa Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam hayat ilahi, dan kami terus bertumbuh di dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah setiap talenta yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami tidak akan kami sia-siakan Tuhan. Kami akan menjalankannya, kami akan mengembangkannya Tuhan. Tuhan, hayat ilahi dalam hidup kami akan berkembang ke dalam jiwa kami dan ke dalam diri orang lain Tuhan. Injil yang kau berikan dalam kami, kuasa yang kau berikan kepada kami juga akan terus berkembang Tuhan. Menghasilkan orang percaya yang lain, menghasilkan gereja lokal yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, KTB yang kami pimpin juga akan berkembang Tuhan, akan menghasilkan KTB yang lain Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sampai menghasilkan gereja lokal yang lain Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya semua adalah pekerjaan Tuhan. Semua adalah pekerjaan Tuhan. Kami hanya hamba Tuhan yang harus melakukannya, yang harus bertanggung jawab, baik dan setia kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memeteraikan firman Tuhan pada hari ini di dalam hidup kami, dan Engkau bangkitkan kami menjadi orang-orang Kristen yang tahu apa yang harus dilakukan di dalam Tuhan, yang menjalankan semua yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga apapun yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami akan mengalami perluasan, akan mengalami perkembangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurahlah berkat-Mu, anugerah-Mu atas kami semua, sehingga kami menjadi hamba yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semua. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan puji Tuhan, haleluya.